Sobat FBC, kembali lagi bersama podcast FBC. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tema yang sangat relate banget terkait mahasiswa dan juga kehidupan organisasi. Pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dan tidak asing lagi di telinga kalian. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan ya, aku Fauzia Zani Sarjanisa, biasa dipanggil Sarla dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2022 selaku Ketua Umum FPC masa bakti 2024-2025. Kalau aku lagi bareng siapa nih sekarang? Oke. Kalau aku izin memperkenalkan diri ya. Aku Ahmad Fauzi Mansur dari Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2023 selaku Ketua Umum FPC periode 2025. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih Kak terkait kesibukan Kakak sekarang selaku mantan Ketua FPC 2024. Kesibukan? Oke, kesibukan. Oke, setelah melepas jabatan sebagai Ketua Umum FPC 2024, aku melanjutkan karir ya. Karir organisasi di BEM FPK Kabinet Baskara 2025 sebagai Menteri Pendayaan dan Pengembangan Internal. Kalau aku kesibukannya itu sekarang. Kalau kamu kesibukannya apa? Nah, kalau aku sendiri mungkin sekarang lagi ya umumnya lah orang kuliah, kemudian organisasi dan juga beberapa mungkin organisasi lain seperti mahasiswa masjid dan ada kegiatan di asrama juga. Oke. Mungkin yang saya tahu nih dari Kak Sarla selaku mantan Ketua FPC 2024 yang dulu kegiatannya sibuk banget, ikut BEMO, kemudian Ketua FPC dan sekarang di BEMF. Bagaimana sih Kak strategi atau manajemen waktu Kak Sarla sendiri untuk menyeimbangkan kuliah, kehidupan pribadi dan juga kehidupan di organisasi? Oke, berarti ini bagaimana cara manajerial waktunya ya sebenarnya ya. Oke. Kalau dari aku, menurutku nih, sebetulnya tuh tricky banget karena di tiap-tiap orang itu pasti penerapannya beda-beda. Cuman ada salah satu hal yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua itu adalah menentukan prioritas. Pasti kita nentuin kan mana dulu yang harus didulukan dan pasti mungkin teman-teman akan mendahulukan kuliah atau mungkin ada teman-teman juga yang mendahulukan organisasi. Semua tergantung individunya seperti apa. Tapi dari prioritas itu menurutku yang harus teman-teman lakukan adalah yang diperhatikan sebetulnya adalah tidak boleh merugikan orang lain. Kalau misalkan kuliah yang didahulukan, jangan sampai keputusan itu mengganggu tanggung jawab yang sudah teman-teman emban di organisasi. Begitupun di sebaliknya, kalau misalkan di organisasi nggak boleh merugikan yang di kuliah, kayak gitu. Jadi intinya adalah memprioritaskan waktunya. Kalau dari Fauzi gimana? Kamu kan juga punya kesibukan lain sebetulnya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sangat setuju banget ya sama strateginya Mbak Sarla terkait mengatur skala prioritas dan juga bagaimana kita belajar untuk tidak merugikan orang lain serta mengemban tanggung jawab yang sudah memang kita pilih sendiri. Nah, mungkin kalau aku juga sama mengatur skala prioritas yang pertama, kemudian yang kedua ya kita membuat to-do list apalagi ketika tugas kuliah dan tugas organisasi sangat bejibun menyerang kita. Terus mungkin salah satu yang agak aku sering lakukan terkait tugas-tugas dan manajemenku ya ini itu kita sebelum tidur itu kalau bisa bikin to-do list terkait besok mau ngapain? Iya, besok mau ngapain. Okay. Nah, mungkin aku juga mau tanya nih motivasi kakak terkait apakah mungkin dari maba itu sudah ada planning untuk aktif di organisasi atau mungkin spontan atau bagaimana nih motivasinya untuk aktif banget di organisasi sehingga bisa jadi ketua FPC? Berarti ini pengalamanku di organisasi sambil kasih motivasi dikit aja kali ya. Kalau pengalaman sebetulnya dari awal itu aku tidak memplanning bahwasannya aku ini akan jadi anak yang organisatoris banget sebetulnya dari awal. Karena mungkin ada beberapa orang yang udah tahu, ada beberapa yang belum. Sebetulnya tuh aku tuh orangnya introvert banget teman-teman. Betul ya, aku tuh introvert banget. Dan di awal kuliah pun aku nggak berniat untuk join berbagai organisasi karena memang aku berniat untuk pindah prodi. Tapi kok rasanya sayang banget ya semester awal itu nganggur gitu. Jadinya yaudah deh coba ikut FPC karena kebetulan waktu mahasiswa baru aku sempat ikut magangin jadi udah tahu kira-kira satu periode itu bakalan ngapain aja. Terus ternyata aku nggak jadi pindah dan akhirnya keterusan. Kok seru ya, akhirnya jadi lebih sering ikut kegiatan-kegiatannya FPC
dan ternyata masuk kandidat sebagai ketua. Nah, untuk cerita menjadi ketuanya ini tentu ada prosedurnya kan. Mungkin teman-teman FPC juga udah tahu, tapi untuk tahapannya kurang lebih adalah nanti itu ada kandidat yang terpilih oleh BPI, kemudian akan dilakukan musyawarah atau pemilihan. Dan kebetulan waktu itu aku tuh calon tunggal. Jadi didiskusikannya secara musyawarah internal, kemudian akhirnya terpilih. Jadi mungkin kalau misalkan dari ceritaku ini ada hal yang bisa teman-teman ambil adalah jangan takut untuk mencoba. Jadi meskipun seintrovert apapun teman-teman, itu nggak jadi alasan untuk teman-teman nggak join organisasi. Dan aku rasa kalau misalnya teman-teman ini nggak join organisasi satu pun ketika kuliah itu adalah hal yang rugi sih. Jadi kayak kalian cuman kuliah pulang tuh jangan sampai lah. Ya kalau misalkan teman-teman ada kegiatan lain kayak misalkan ikut lomba itu boleh, tapi paling nggak satu organisasi selama kuliah itu harus menurutku. Kalau itu sih aku ya, ceritaku dari semester 1 sampai semester 6 sekarang, jadi ketua, jadi menteri, jadi staf juga udah pernah, itu seperti itu. Nah, kalau Fauzi, ya apa kamu ceritanya tiba-tiba sekarang jadi ketua itu, jadi ceritain nggak ke teman-teman? Ini juga menarik nih terkait pengalaman jadi ketua. Jadi mungkin kurang lebih juga sama ya kayak Mbak Sarla. Terkait aku juga orangnya introvert dan dari awal gak ada planning buat jadi ketua sebuah ormawa di kampus juga. Tapi entah kenapa memang kuliah pulang itu terasa sangat membosankan ya Pak ya. Kemudian setelah di semasa maba aku juga ikut magang FPC di periode 2023 ya Pak. 24 dong periodeku. Oh iya. Oh, masih betul-betul 23. Iya, 2023. Oh, sih betul. Nah, 2023 itu aku ikut magang FPC kok asik gitu. Kemudian waktu 2024 ada oprek, cuma aku waktu itu telat mendaftar kan. Terus ternyata ada tawaran dari temanku. Ternyata masih buka nih. Ya udah aku daftar. Ikut-ikut lama-lama kok aktif dan juga aku ngerasa aku bisa berprogres di sini dan juga ngerasa aku bisa punya relasi dan bisa ningkatin soft skill aku. Kemudian nggak taunya tiba-tiba di akhir periode aku jadi salah satu kandidat bersama temanku buat jadi ketua FPC dan berdasarkan hasil vote itu alhamdulillahnya apa yang terpilih seperti itu. Nah mungkin ini Mbak pertanyaan yang sedikit membuat motivasi lah sedikit. Menurut Mbak Sarla nih perlu banget gak sih seorang mahasiswa itu join organisasi? Jadi pertanyaannya perlu nggak sih join organisasi? Iya. Sebetulnya tuh jawabannya udah ada di ceritaku sebelumnya teman-teman. Jadi aku merasa sangat perlu untuk teman-teman itu paling nggak join 1 kali aja selama kuliah di organisasi. Karena apa? Karena menurutku apa yang teman-teman dapat ketika di organisasi itu nggak bisa didapat ketika kalian kuliah. Jadi ketika kalian join organisasi itu pasti kalian akan belajar untuk cara berkomunikasi sama senior di mana, teman sebaya, junior, dan mungkin juga belajar untuk menghargai keputusan orang lain, belajar untuk mendengarkan orang lain, skill leadership pun itu juga sangat diuji, public speaking dan lain-lain itu nggak bisa teman-teman dapatkan hanya dengan kuliah aja. Jadi ya nambah-nambah itulah soft skill itu kalau menurutku. Jadi menurutku itu perlu. Meskipun sekarang ini banyak sekali kan kayak yang bilang organisasi tuh nggak perlu lah, langsung aja cari magang gitu, belajar. Nah kalau menurut aku ya, kalau misalkan pilihannya seperti itu juga agak tricky. Jadi teman-teman tiba-tiba join magang tapi nggak punya basicnya dalam bekerja. Jadi basicnya dalam bekerja itu bisa teman-teman dapatkan ketika kalian join organisasi. Jadi kalau aku perlu. Kalau kamu menurutmu gimana? Karena kamu ini kan kita beda tahun lah ya, jadi mungkin aja apa yang aku pikirkan ini berbeda sama yang dipikirin sama Fauzi. Kira-kira gimana? Oke, menarik banget nih terkait tadi jawabannya Mbak Sarah yang udah diceritakan di awal pengalaman, kemudian diperjelas lagi tadi. Nah, kalau dari aku sendiri perlu banget ya Mbak, soalnya aku ngelihat di kelas tuh terutama skill komunikasi itu masih agak kurang. Nah, maka dari itu penting banget buat seorang mahasiswa kalau waktu kuliah itu minimal join 1 organisasi lah buat kita meningkatkan soft skill, terutama komunikasi. Dan fun fact-nya, soft skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu komunikasi, karena memang nanti kita bakal berinteraksi dengan banyak orang, terutama orang-orang baru, dan disitulah pentingnya komunikasi guys. Betul, jadi jangan sampai teman-teman ini udah kuliah
berapa? 3,5 sampai 4 tahun lah ya, bayar mahal saat UKT-nya tapi nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jangan sampai nggak join organisasi. Oke, next question nih. Pertanyaan yang juga sangat menarik sekali, terutama buat ketua FPC tahun 2024. Apa sih tantangan terbesar selama menjadi ketua FPC di periode sebelumnya di tahun 2024, Mbak? Tantangan terbesar ya jadi ketua. Kalau menurutku sih tantangan terbesarku waktu itu adalah manajerial organisasinya, karena aku sendiri tuh sebetulnya nggak punya basic yang gimana-gimana di organisasi, karena waktu SMA itu aku juga nggak join OSIS, cuma ikut ekskul aja yang ringan-ringan. Jadi tantangan tersendiri buat aku untuk memanage teman-teman, apalagi ada 4 departemen. Kan Fauzi sekarang ada 6 departemen, harusnya tantangannya lebih ada di Fauzi daripada di tahunku. Tapi kalau aku kurang lebih tantangannya di situ. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlewati. Mungkin kita dengerin aja tantangannya Fauzi ini gimana, karena kalau nggak salah ada departemen baru ya. Iya, benar Gimana sekali tantangannya ada. Fauzi? Nah, kalau dari aku sendiri mungkin sama ya dengan Mbak Sal tadi, basicnya aku juga SMA nggak ada join organisasi dan sebagainya. Mungkin kuliah juga pengalaman kerja kelompok. Kerja kelompok. Cuma Iya. dari situ aku juga belajar kayak gimana manage orang-orang, gimana mengatur orang-orang supaya memang kita bisa mengerjakan bagian kita dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dan dari situ aku belajar mengintegrasikan setiap anak-anak dan juga setiap orang kan memiliki peran masing-masing ya, Mbak. Nah, disitulah kita sebagai ketua harus bisa mengkoordinir. Kemudian untuk tantangan terbesarnya sendiri, baik tadi yang aku sampaikan dan Mbak Sarah sampaikan terkait soft skill, terutama komunikasi. Mungkin juga dari aku sendiri sekarang masih ngerasa ada beberapa yang mungkin miskom, dan terkait koordinator juga masih ada yang salah dan harus perlu diimprove lagi. Gitu. Oke, bentar dong. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu dong, kan di periodenya Fauzi ini ada 2 departemen baru ya? 2 apa 1? 2. Bisa dijelasin sedikit aja supaya aku juga tahu dan teman-teman yang lain juga tahu. Oke, jadi total di FPC 2025 ada 6 departemen ya guys. Yang pertama itu ada PSDM, emang pengembangan sumber daya manusia, yang fokusnya emang kita di Pengmas, karena salah satu visi misi FPC yang tahun ini yakni kita pengen menjadi organisasi yang berdampak, Mbak, seperti itu. Kemudian ada Binpres atau Bina Prestasi. Ini kita emang fokusnya di lomba-lomba dan kita mau upgrading internal kita juga supaya mereka nggak sekedar kuliah organisasi tapi juga tetap bisa aktif lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian ada Medinfo yang udah bekerja keras untuk menyiapkan podcast ini. Terus ada R&D yang memang fokusnya buat produksi dan inovasi produk. Nah, mungkin bisa sharing dikit nih, Mbak, R&D di periodeku. Iya, dan di periode aku sendiri nanti produknya apa aja gitu. Oke, kalau di tahunku R&D itu namanya masih Kesma, Kesejahteraan Mahasiswa, dan ini sebenarnya nggak ada arti yang gimana-gimana daripada nama departemennya itu, karena nama yang turun-temurun, dan kebetulan di tahunnya Fauzi di-improve, diperbaiki supaya implementasikan dari apa yang dilakukan departemen itu sendiri. Kalau di tahunku produk-produk yang dibikin itu cookies, kalian kan juga bikin kan kalau nggak salah. Iya. Ini juga bikin sambal, habis itu bikin apa lagi, bikin gohyong, terus bikin apa lagi ya, kurang lebih itu sih. Kalau nggak salah waktu itu aku 4 kali produksi, itu yang kita lakukan produksi besar. Selainnya itu kita fleksibel. Kalau kamu apa? Nah, kalau aku sih ada kayak Poki itu, Mbak. Jadi Poki? kita bikin Keren. pop dari tepung tulang ikan juga. Mungkin secara garis besar tuh sama kayak cookies, cuma kita bikinin stick gitu supaya lebih mudah dimakan, dijadiin snack lah. Oke. Nah, untuk produk lainnya sebenarnya masih banyak, cuma mungkin sebenarnya tantangan di periode kita dan periode Mbak Sarah juga terkait permintaan dosen nih, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya menarik, mungkin bisa diceritakan, Mbak, terkait permintaan dosen itu seperti apa? Oke, sebetulnya ini opiniku aja ya teman-teman, boleh setuju boleh enggak. FPC itu jadi salah satu ormawa yang paling sering dapat permintaan dosen.
terkhususnya untuk bikin produk-produk ya. Kalau di tahunku waktu itu yang sempat meminta bantuan dari FPC itu ada dari Bu Lala, Wadah 3, Wadah 2 ya? Wadah 2 sama Bu Dwi Yuli. Itu kita diminta untuk menemani teman-teman yang outbound dari Universitas Malaysia, TM waktu itu. Ya memang sih kalau misalkan permintaan-permintaan dosen itu kan di luar dari prediksi kita ya. Jadi memang kurang lebih itu permintaannya mendadak, tapi so far sih masih bisa kita handle. Dan itu menurutku juga jadi salah satu bahan upgrading juga untuk teman-teman manage orderan-orderan yang mendadak dan memasifkannya dan mengimplementasikannya itu jadi tantangan tersendiri. Tapi menurutku itu jadi hal yang baik juga sih buat kita untuk gitu di matanya dosen. Kalau dari kamu sejauh ini apakah sudah dapat orderan dari dosen, Fauzi? Ini juga menarik sekali ya terkait orderan dosen. Terkait orderan dosen, mungkin sejauh ini ada pemas dosen yang dari FPC kita diminta untuk mengirimkan beberapa resep atau inovasi produk untuk membantu pemas mereka dan menaikkan nama FPK. Dan setuju sekali terkait Mbak Sar tadi yang bilang bisa untuk bantu loncatan tadi dan juga bisa ya menaikkan nama FPC dan juga staff-staff yang ikut membantu dalam membantu orderan dosen tadi. Nah, mungkin ini Mbak, next question terkait apa sih evaluasi mungkin di kabinetnya Mbak Sarla dan di periode tahun 2025 ini yang sejauh ini setengah periode Mbak Sarla lihat? Berarti ini aku evaluasi periodeku atau gimana? Atau periode kamu aku komen? Komen periode aku aja. Oke, kalau periodenya Fauzi ya, menurutku ini sudah lebih masif lah dibandingkan tahunku. Kalau di tahunku itu nggak ada nama kabinetnya teman-teman. Di tahunnya Fauzi aja nih dikasih nama kabinet. Kabinetnya apa namanya? Adi Brata. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Tapi buat aku komennya sekarang ini untuk media dan informasinya itu udah bagus banget dibandingkan tahunku. Sekarang sudah lebih rapi, lebih masif dan lebih menggambarkan FPC aja lah, warnanya merah. Itu FPC banget kan. Terus aku lihat juga program-program kerjanya udah bertambah dan lebih melibatkan eksternalnya FPC. Banyak kalau di tahunku itu mungkin program kerjanya masih melibatkan internalnya kita aja. Jadi tahunnya Fauzi ini udah lebih melangkah maju lah kalau menurutku sejauh ini. Kalau begitu tadi Fauzi, Adi Brata ya? Yeah. Adi Brata itu artinya apa? Nah, Adi Brata sendiri tuh diambil dari Sanskerta yang artinya kita menuju cahaya atau kita menuju kesuksesan untuk langkah baru, seperti itu Mbak. Keren. Oke. Kalau menurutmu sendiri, kamu kan pasti di awal periode kan juga menyusun program kerja. Itu kan pasti mengevaluasi dari periode sebelumnya kan. Gimana kira-kira setengah periode ini apakah apa yang kamu harapkan itu sudah terwujud semua atau seperti apa? Nah, untuk evaluasi dan mungkin ini juga targetku di periode berarti ini aku evaluasi kabinet Mbak Sarla dong? Kalau kayaknya kelamaan sih, kamu itu aja ceritain kira-kira 6 bulan ya? Iya. 6 bulan? 6 atau 5 atau 4 mungkin ya? 4 Nah, 4 bulan ini seperti apa progresmu kira-kira? Mungkin dari progres dari FPC sendiri ya Mbak, itu alhamdulillah udah aman-aman aja. Mungkin dari beberapa targetku yang belum terlaksana itu terkait bonding. Karena tahun ini anggotanya semakin banyak dan setiap anggota seringkali punya kesibukan masing-masing. Jadi kita agak kesusahan buat menemukan waktu yang tepat untuk bersama-sama berkumpul dan mempererat internal seperti itu. Oke, itu sebenarnya memang tantangan tersendiri sih terkait bonding itu ya. Oke, semoga kamu bisa mengatasinya ya, Fauzi. Oke. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Keren sekali terkait cerita-cerita Mbak Sarla terkait pengalaman, tantangan dan apa-apa yang udah disampaikan Mbak Sarla. Mungkin terakhir nih Mbak, penutup motivasi untuk seluruh staff dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang akan bergabung ke FPC di periode selanjutnya.
Oke, kalau menurutku ya, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah nggak ada ruginya buat join Fisheries Processing Club, teman-teman. Karena apa? Karena hal yang dilakukan di FPC itu semua adalah implementasi dari mata kuliah yang teman-teman ambil, terkhususnya di program studi teknologi hasil perikanan. Mungkin kalau di Aqua atau di ITK itu agak sedikit berbeda ya, jadi mungkin kita peminatan aja itu lah. Tapi untuk di Prodi THP sendiri itu teman-teman nggak ada ruginya untuk join FPC, karena di situ teman-teman juga pasti bakalan belajar mengenai cara memformulasikan produk, terus gimana cara menjualkannya, mempromosikannya, terus berhubungan juga dengan organisasi-organisasi di luar FPC yang harusnya itu berhubungan juga dengan prodi kalian. Itu pasti semua teman-teman dapatkan di FPC. Jadi nggak ada ruginya untuk teman-teman join FPC. Jadi ya coba-coba aja lah. Kegiatan juga nggak seberapa berat kok, kalau menurutku sih gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa join FPC karena nggak ada ruginya. Kalau menurut kamu gimana, Fauzi? Kalau dari aku mungkin satu kata aja, semangat guys, kita masih ada periode lagi Oke. untuk dituntaskan karena udah ada di penghujung acara ya guys ya. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan kepada Mbak Sarla selaku Ketua Umum FPC 2024 yang udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan UAS juga ya Mbak ya. Betul, Di betul, tengah-tengah betul. kesibukan UAS dan juga organisasi dan kehidupan pribadi Mbak Sarla. Nah mungkin sekian. Jangan lupa dengerin podcast FPC yang akan tayang di YouTube FPC dan juga di IG FPC. Mungkin sekian dari aku. Bye bye. Bye bye.